dan belum kerasa lemot ya. Udah kerasa lemot belum? Belum. Yang pakai yang bilang ya. So yes, buat kalian yang pengen beli Mac, beli MacBook, beli Mac Studio, MacBook Air, Mac Mini ya, tunggu bentar deh. Udah yakin belum sama pilihan kalian dan udah sesuai belum nih sama kebutuhannya? Karena sampai tahun 2024 ini tuh banyak banget ya lini Mac yang bisa kalian pilih. Nggak cuma jenisnya aja, nggak cuma MacBook Air, nggak cuma MacBook Pro, tapi juga bisa lirik yang lain-lain nih, kayak ada Mac Mini, ada iMac, bahkan ada Mac Studio gitu ya. Nah, rekomendasinya itu mostly akan ke Mac dengan Apple Silicon ya, karena gue sendiri selama mungkin 4-5 tahun terakhir nih banyak pakai yang M aja ya, jadi M1, M2 sampai M3. Dan itu yang menurut gue juga paling worth it dan paling bisa long lasting ya, paling awet untuk kerja di dunia kreatif. Jadi moga-moga abis nonton video ini kalian bisa tentuin mana Mac yang cocok buat kalian dan mana juga yang nggak cocok buat kalian. So langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Nah, kalau kalian pengen beli produk-produk Apple, paling bener check out-nya langsung di Blibli. Karena di Blibli 100% pasti ori dan cicilan 0% hingga 24 bulan. Nah, ada fitur pengiriman 2 jam sampai dan garansi proteksi hingga 12 bulan untuk produk-produk Apple ya. Jadi kalau kerusakan hardware, hilang, kebakaran, atau kena cairan, bisa di-cover sama Blibli. Mantep nih. Oke, jadi gua itu udah pakai Mac kurang lebih 15 tahun kali ya, udah setengah hidup gua berarti. Dan awalnya gue juga dapet itu gratis sebenarnya pas kuliah. Nah, sekarang di Basindo Tech itu secara production kita juga hampir keseluruhan eksklusif nih pakai Mac karena memang cocok dengan workflow kita. Dan buat gue sendiri sebagai business owner, Mac ini tuh bener-bener low maintenance ya, tinggal pakai aja, nggak banyak cincong, nggak banyak babi bu. Misalnya virus-virus itu nggak pernah ngalamin. Kemudian masalah-masalah driver itu juga nggak pernah ya. Jadi kalau kalian yang udah capek mungkin pakai Windows yang serba DIY, do it yourself, mesti nyari driver lah, install ulang karena kena virus lah. Just do it! Ya, ini mungkin kalian mesti cobain Mac dulu. Walaupun ya memang juga ada beberapa kekurangan dari Mac ya. Yang pertama, pastinya ini banyak yang non-expandable. Mac dengan chip M series itu Apple Silicon banyak yang nggak bisa, atau memang Mac rata-rata juga nggak bisa di-expand ya. RAM yang nggak bisa ditambah karena udah pakai unified memory, jadi RAM-nya disolder sama prosesornya. Dan SSD-nya juga Mac dari dulu ya disolder, jadi nggak bisa di-upgrade ya rata-rata, terutama di MacBook. Jadi kalian mesti custom, mesti order dari awal itu sesuai dengan kebutuhan ya. Misalnya RAM-nya mesti 16 GB atau SSD-nya masih 1 TB kalau kebutuhan storage-nya gede, dan biaya upgrade-nya juga biasanya nggak affordable ya, seperti kayak kita buat beli parts PC di pasaran gitu. Dan kedua juga yang belum optimal adalah buat gaming di Mac. Yes, tapi di sisi lain ya sebenarnya gue juga jadi seneng sih karena kita jadi lebih fokus pakai Mac buat kerja gitu ya, buat berkarya dan nyari duit biar balik modal beli Mac yang mahal ini. Oke, kita bakal ngebahas Mac dari yang versi paling terjangkau sampai ke versi yang paling top of the range ya. Dan Mac yang paling terjangkau saat ini adalah dipegang sama, ini dia, Mac Mini dengan chip M2. Ini harganya starting dari 10 jutaan untuk yang spek dengan RAM 8GB, storage 256GB. Dan sesuai dengan namanya, ukuran device ini memang mini banget ya untuk sebuah desktop PC. Desainnya udah terkenal banget sama clean dan estetiknya, materialnya juga metal, unibody-nya, dan portnya juga bisa dibilang udah cukup lengkap di bagian belakangnya. Nah, Mac Mini ini sendiri memang kebetulan pas gua kemarin pakai, itu gua belinya pas WFH, pas zaman COVID ya. Dan semua orang kan pada work from home, dan sempat kita review juga, jadi kalian bisa cek lengkapnya experience-nya kayak gimana. Tapi jujur gue happy banget sama si Mac Mini ini dengan chip Apple Silicon, dan kita juga masih pakai sampai hari ini. Nah, di sini kalian udah dapetin performance yang tergolong kencang ya. Chip M2 sendiri sekarang kalau dibandingin itu skor benchmarknya bisa disandingin dengan Mac Pro, Mac tertinggi di tahun 2019 yang pakai chip Intel Xeon waktu itu ya, 24 core. Jadi salah satu chipset workstation paling powerful buat Intel di tahun 2019. Jadi bedanya baru kurang lebih 4-5 tahun udah bisa nyamain performance-nya gitu. Secara benchmark sih memang ya. Ditambah juga memang efisiensi dari chip ARM yang ini hemat banget sih listriknya. Buat browsing santai itu nggak nyampe 10 watt, dan kalau heavy usage itu mentok di 40-50 watt kalau nggak salah. Jadi hemat banget. Ditambah juga suara kipasnya itu jarang ya. Jadi kayak sunyi, itu bikin gue kerja lebih fokus. Dan buat kerja sehari-hari mulai dari ngetik-ngetik, browsing, hingga ngedit video, foto tipis-tipis itu masih capable banget. Bahkan gue tahu beberapa tech YouTuber gede itu ngedit video masih pakai Mac Mini ya, terutama dengan software Final Cut Pro yang memang softwarenya Apple. Jadi secara optimalisasi ya lebih
oke. Kalau pakai Adobe Premiere itu kayak gue biasanya tetap bisa sih sebenarnya, cuma memang harus kayak upgrade RAM-nya ya, karena RAM 8GB itu nggak usable, sering nge-lag buat playback video 4K yang misalnya udah 2 tingkat, udah 2 layer. Jadi harus upgrade ke 16GB baru kerasa lebih lancar. Nah, perlu diingat juga kalau kalian beli Mac Mini ini, ya kalian masih perlu monitor, beli mouse, dan keyboard juga, karena memang nggak ada di dalam paket penjualannya ya, cuma kayak PC desktop aja. Cuma ada satu aksesoris yang gue rekomen banget dan wajib buat kalian yang mau pakai Mac Mini, yaitu ini dia, SSD dock yang bentuknya kayak Mac Mini banget gitu kan, udah ditaruh aja di atasnya, cocok gitu. Jadi kalian juga dapat extra USB plug di bagian depannya, dapat card reader juga, dan kalian bisa expand storage Mac Mini kalian dengan SSD di bagian bawah, dan ini harganya masih terjangkau ya. Nanti link produknya juga semua yang kita bahas akan gua taruh di bawah. Sip, itu tadi yang pertama dari Mac Mini. Lanjut lagi. Oke guys, next ada MacBook Air. Nah, ini tuh varian laptop Apple yang ditujukan untuk mayoritas orang ya, dengan penggunaan yang sebenarnya bisa dibilang lebih ringan, tapi ini bisa melakukan semua. Nah, gue sendiri sekarang itu pakai yang MacBook Air M2 ukuran 13 inci. Cuma memang ini udah gue upgrade ya, RAM-nya ke 16GB karena gue masih sering pakai tadi buat ngedit video. Cuma ini ada yang MacBook M1 dipakai sama tim Sinotech, dipakai Social Media Manager, dan istri gue pun juga masih pakai yang M1 yang waktu itu gue review. Dan gue bisa bilang gue puas banget sama laptop ini karena enteng banget, jadi super portable. Portability-nya kita tuh bisa bawa kemana-mana. Buat orang-orang yang aktif ini bener-bener ya valuable banget sih. Nah, untuk variannya juga ini lumayan banyak ya. Ada versi chip M1 yang sebenarnya udah didiscontinue sama Apple, tapi di Indonesia itu masih bisa dibeli baru ya. Jadi kalau dicek di web resminya Apple, sebenarnya variannya cuma ada yang baru aja untuk versi M2 sama M3 dengan ukuran 13 inci yang gua pakai, dan ada juga 15 inci yang layarnya lebih luas, itu ada dipakai sama Daniel. Nah, jadi kalau kalian pengen beli yang versi M1 itu harus cepetan ya sebelum stoknya habis dan gak dijual lagi. Sama catatannya adalah kalau kalian mau beli yang M1 itu mesti make sure storage-nya ya, karena yang 256 itu GPU core-nya cuma 7, sedangkan yang versi 512 itu GPU core-nya 8. Menurut gua better beli yang 512 aja karena ya lebih bisa long lasting lah harusnya gitu kan. Satu advice, kalau kalian pengen beli MacBook Air yang M2, jangan beli yang warna midnight ini ya, karena gue jujur agak sedikit nyesel karena ini gampang banget kotor. Walaupun yang di varian M3 dia bilang udah pakai coating yang baru, cuma gue ngeliat sih masih lumayan cepet kotor gitu. Jadi better beli yang silver aja atau yang space gray, karena menurut gue itu yang bisa dibilang timeless lah dan juga bersih gitu, nggak gampang kotor. Nah, kalau yang M2 atau yang terakhir M3 yang terbaru ya, itu bentuknya udah beda ya, dengan bezel layar lebih tipis dan ada poni ya, ada notch di bagian atasnya kayak iPhone yang iPhone X, iPhone XR gitu-gitu. Nah, untuk MacBook Air sendiri ini menurut gue punya range yang luas ya untuk memenuhi kebutuhan mayoritas orang. Salah satu senjata gue memang kalau ada teman atau keluarga yang nanya rekomendasi laptop ya ini. Soalnya laptop ini tuh cocok buat semua kalangan, dari pelajar, mahasiswa, pegawai kantoran, ini bisa ngetik-ngetik buat bikin presentasi. Bahkan konten kreator yang baru mulai pun ini masih bisa diakomodir sama laptop ini. Bahkan gue sendiri juga masih pakai gitu kan, konten kreator yang udah macam-macam bikinnya. Pokoknya buat kalian yang butuh laptop slim untuk baterai irit tapi performance-nya udah cukup banget buat dipakai daily, MacBook Air ini nggak akan salah. Dan satu lagi, MacBook Air ini juga jujur gue rekomenin banget buat yang baru mau nyobain MacBook ya, karena di laptop Windows mungkin kalau kita bandingin di price range yang sama itu agak jarang yang bisa ngasih experience yang sama, terutama di sektor build quality, di sektor durability. Walau memang storage di MacBook itu kecil ya, jadi problem utama. Cuma balik lagi ya, chipsetnya powerful, baterainya awet, buat dibawa kemana-mana enak. Bahkan ada teman gue yang reviewer Windows kelas kakap ya, pakainya itu MacBook diinstal Windows gitu. Walau udah beda ya, bukan pakai kayak dulu yang pakai bootcamp, sekarang udah mesti agak ribet-ribet sedikit. Ya intinya mantep untuk MacBook sekarang bisa dimendang-mendingin sama laptop Windows. Nah, buat harganya sendiri untuk varian M1 itu yang termurah startingnya 12,5 juta rupiah. Kalau yang M2 itu startingnya 16.999 juta rupiah, sedangkan yang 15 inci paling gede itu di 20 juta kembali 1.000. Cuma itu varian yang base model ya, kalau mau nambah ya mesti nambah lagi. Next, buat yang kebutuhannya udah masuk ke kategori profesional. Yes, MacBook Pro profesional. Laptop ini udah bisa dibilang yang terkencang dan emang didesain untuk kerja berat ya. Dan pastinya bisa bikin kita cuan. Karena gue sendiri memulai karir profesional gue dengan MacBook Pro. Waktu itu MacBook Pro 15 inci tahun 2010. Dan waktu itu awet banget, bisa sampai 5 tahun 2015 ya. Dan sekarang dengan Apple Silicon, bisa gue bilang MacBook Pro itu udah balik lagi ke identitasnya dulu, yang bisa awet, yang mantep performance-nya, dan ya aman lah buat jangka panjang. Nah sekarang
sekarang perbedaan utamanya memang dibanding yang lain pastinya di spesifikasi ya. Dia pakai chipset yang lebih powerful dengan tadi M Pro series dan M Max series ya. RAM dan storage juga lebih gede dan layar juga lebih kinclong, responsif dengan Liquid Retina XDR dan ProMotion 120Hz kayak di iPhone Pro series. Untuk variannya juga ada banyak banget yang masih tersedia di pasaran, itu memang ada dari M1 Pro sama M1 Max. Walau itu udah nggak dijual juga di Apple ya. M2 Pro, M2 Max juga ada sama M3 Pro dan terbaru M3 Max. Dan kita sendiri di Passionotek ini bekas gua sekarang dipakai sama Haris ya, dia pakai M1 Pro yang varian 1 TB. Nah, yang varian M1 Pro itu kalau kalian beli 512 sama yang 1 TB itu beda juga ya, sama kayak tadi M1, yang mana kalau yang 512 itu core-nya cuma 14, sedangkan yang di 1 TB dia core-nya 16. Cuma M1 Pro sendiri sekarang kayaknya udah jarang banget dijual, jadi make sure kalian cek aja di pasaran kalau masih ada. Dan kita juga ada satu lagi MacBook Pro 16 inci yang M1 Max, jadi yang lebih tinggi levelnya ya. Dan so far dihajar ngedit setiap hari, bikin buat short form video di Instagram, TikTok, bikin YouTube, itu nggak pernah ada masalah selama penggunaan. Dan ini udah hampir 3 tahun ya, Riz ya? Kurang lebih ya, itu nggak rewel dan belum kerasa lemot ya. Udah kerasa lemot belum? Belum. Yang pakai yang bilang ya. Dan ya intinya kita belum perlu upgrade lah intinya ke varian yang M2 atau ke yang M3. Nah, perbedaan lainnya adalah di varian yang Pro sebenarnya yang gua kangenin sekarang adalah setelah pakai MacBook Air itu di bagian speakernya. Gila cuy. Terutama yang 16 inci itu speakernya mantep banget ya, dibilang speaker terbaik lah yang ada di laptop ya. Kalau yang 14 inci juga udah oke banget, tapi yang 16 inci itu next level lah. Terus dari segi charger juga lebih gede ya dan lebih cepat ngisi baterainya. Sama memang chipnya lebih makan power, jadi ya wajar lah. Bunyi kipas memang lumayan kedengeran kalau lagi render, lagi high performance kayak gitu yang heavy task. Cuma nggak yang mengganggu parah kayak di kipas laptop Windows ya, terutama laptop gaming kalau lagi ya ngapa-ngapain gitu, kenceng terus bunyinya. Mungkin catatan gue cuma satu ya, yang varian basic, terutama di versi MacBook Pro yang terbaru, yang M3, itu RAM-nya masih 8 GB. Sama kayak varian yang Air, jadi kayak aneh banget tuh, kenapa Apple bikin kayak begitu ya, bikin orang tuh jadi bingung gitu kan, terutama yang profesional yang baru mau beli MacBook Pro, itu ya, jadi mesti custom ke RAM-nya 16 GB atau beli yang versi lebih mahal sekalian. Jadi, kalau kalian pengen beli yang Pro, make sure RAM-nya yang lebih tinggi ya, jangan beli yang RAM-nya 8 GB. Atau ya bisa pilih yang varian sebelumnya kayak yang versi M2 atau yang M1 Pro atau M1 Max, itu masih mumpuni banget di 2024. Gue kemarin baru rekomend ipar gue untuk beli yang M1 Pro dan kebetulan masih ada ternyata di tahun 2024 ini ya. Ya intinya buat keperluan-keperluan yang berat kayak video editing, desain, 3D rendering sebenarnya agak kurang, cuma masih bisa. Tapi yang music production sih yang gue lihat banyak banget dilakuin sekarang di MacBook Pro, terutama ya content creator lah. Ini udah paling aman banget kalau kalian pengen beli satu laptop buat 5 tahun, bahkan gue rasa 10 tahun masih oke, ya MacBook Pro jawabannya. Oke lanjut, nah satu ini jujur gue belum pernah cobain yang versi Apple Silicon, tapi gue rasa bakal menarik buat kalian yang butuh solusi simple buat komputer yang desainnya cakep ya, estetik dan juga udah kenceng. Yes, iMac. Nah, iMac adalah sebuah PC all-in-one, kalau disingkat tuh AIO, ya, yang mana semuanya udah ada, mulai dari PC-nya yang udah terintegrasi langsung ke monitor, ada layarnya juga, jadi chipset, RAM, segala macam internal udah ada di dalam layarnya tadi. Dan sepaket juga udah dapet Magic Keyboard dan juga Magic Mouse, ya, yang mana gue suka Magic Mouse ya. Kalian yang nggak suka nggak usah banyak cincong ya, karena kalian nggak pakai. Dan ya intinya udah lengkap, jadi kalian tinggal pakai aja, nggak pakai ribet kayak beli Mac Mini. Nah, satu juga yang unik dari iMac ini adalah seperti yang kalian lihat, warnanya banyak banget, unik-unik banget, dan ya pilihannya banyak dibanding dulu. Gue tuh pernah pakai iMac yang versi sebelumnya, yang versi jadul, itu satu warna aja ya, kalau nggak salah yang lebih kayak space gray kayak gitu. Dan yang ngebedain lagi adalah dibanding Mac lain adalah audionya juga lebih mantep, mungkin karena speakernya kan lebih gede ya dibandingin yang laptop. Harganya sendiri memang lumayan, itu starting kalau yang versi M3 itu di 22 jutaan, tapi ya udah dapat semua tadi ya, monitornya bagus, speakernya mantep, peripheralnya lengkap, dan ya minimalis banget makan tempatnya. Oke lanjut, yang satu ini mirip memang sama Mac Mini tadi, tapi lebih tebel ya, kayak ditumpuk 2 atau 3 tingkat. Dan ya sini adalah Mac Studio, dan sesuai dengan namanya, dengan embel-embel studio, karena Mac yang satu ini didesain untuk keperluan profesional yang ada di studio kali ya, studio foto, studio video, hingga studio musik, audio gitu. Performance-nya kenceng banget karena di Mac Studio ini satu-satunya yang kita bisa dapetin chipset versi Ultra dari Apple Silicon. Yes, jadi secara chipset dia pilihan tertingginya ya, varian Ultra ada di sini, dan ada juga varian yang Max ya, yang mana sama dengan si
dari MacBook Pro ya. Jadi yang ini yang gue pakai sebenarnya ya versi M1 Max ya, karena harganya lebih terjangkau dibandingin waktu itu beli MacBook Pro yang M1 Max. Dan ini buat kebutuhan YouTube, ini tuh mumpuni banget sih. Ini kayak nyawa kita lah di Basindo.tech sekarang gitu, karena editor utama kita Roy, dia pakai si Mac Studio ini. Nah, videonya kita sempat bikin kemarin, kalau nggak salah waktu itu belinya sekitar 33 jutaan ya. Dan harga MacBook Pro M1 Max waktu itu tuh di 50 jutaan. Jadi bedanya hampir 20 juta dan menurut gua no-brainer banget sih. Ini harganya bisa dibilang ekonomis gitu ya. Nah, bentuknya juga masih tergolong mini desktop ya, tapi secara ports juga udah lengkap banget. Dan yes, Mac Studio ini juga menariknya adalah dia bisa dikonekin langsung ke 5 layar, 5 display sekaligus ya. Yang mana ini paling banyak di antara lini MacBook dengan Apple Silicon atau chip M series ya. Nah, sekalian gue share sedikit, untuk MacBook Air itu cuma bisa satu extra display. Atau kalau yang varian M3 itu sebenarnya bisa 2 display, tapi harus ditutup si laptop MacBook Air-nya. Sedangkan MacBook Pro untuk chip yang Pro itu bisa 2 display dengan 4K 60Hz. Kalau yang chip Max itu bisa 4 display 4K 60Hz. Nah, gue bahkan pengen beli satu lagi kalau ada dari kalian yang pengen jual second-nya. Jadi japri aja langsung ya lewat Instagram mungkin ya, karena gue lebih sering ngecekin Instagram atau sosmed Basindo.tech yang lain lah kalau memang ada. Nah, sebenarnya masih ada satu lagi, tapi ini cepet aja karena gue yakin 99% dari kalian nggak bakal perlu ini, yaitu Mac Pro si parutan keju, cheese grater. Yes, Apple sempat ngumumin kalau mereka ngerilis si Mac Pro dengan chip yang M3 Ultra, yang mana sama sih dengan si Mac Studio ini. Cuma memang kelebihannya adalah di bagian expansion PCIe unit, yang mana dia bisa ditambahin gitu ya, tambahin RAM dan ya kurang lebih bisa di-expand lah kelebihannya. Jadi memang niche banget, mungkin kebutuhannya untuk studio-studio besar yang produksinya udah beda kelas lah ya, mungkin yang udah jutaan, miliaran, triliunan gitu. So yes guys, itu tadi sedikit sharing buat guide untuk memilih Mac atau MacBook mana yang cocok buat kalian. Dan kalau gue sendiri dengan MacBook Air M tuh gue ngerasa ini udah mumpuni banget sih buat kerjaan-kerjaan ya, terutama buat ngetik-ngetik, research konten, browsing gitu-gitu, hingga editing tipis-tipis pun masih bisa. Karena yang best Indocars itu gue beberapa kali edit di MacBook Air M2 ini. Nah, kalau video-video yang lebih berat itu biasanya ada tim editor Basindo.tech yang pakai tadi Mac Studio, pakai MacBook Pro 14 inci, 16 inci buat bantuin biar hasil videonya juga lebih mantap. Cuma catatannya memang MacBook Air kalau mau aman secara long term ya harus minimal pilih yang varian storage-nya gede ya, kayak yang 512 GB, dan kalau dipakai kerja lebih mantap ya upgrade RAM juga ke 16 GB, karena itu yang gue lakuin, yang gue ngerasa ini worth the money walau memang agak mahal, udah deket-deket harga MacBook Pro gitu. Oke, itu aja. Gue juga pengen denger pendapat kalian yang udah pakai Mac, boleh sharing-sharing juga, terutama yang udah long term pakainya gimana, dan juga share, mungkin teman-teman juga ada yang lagi consider mau upgrade juga, mau nanya-nanya, langsung aja di komen di bawah. Yes, thank you so much udah nonton, semoga videonya bermanfaat, dan kalau iya bantu klik tombol jempol ke atas, subscribe juga ke Basindo.tech YouTube channel, dan itu aja. Thank you so much udah nonton. Nama gue Malvin, I'll see you guys on the next video. Ciao. Belinya satu-satu guys, satu kita pakai, habis itu udah ada yang baru kita turunin ke yang berikutnya, ya kayak di keluarga gitu lah ya kali ya. Harus terkumpul segini gitu, lumayan banyak. Oke. Lanjut lagi, masih kerja lagi guys, Mac Studio-nya guys, jadi nggak bisa lama-lama.